Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali, antara lain yang telah sadar, dia sang penemu Buddhita kebenaran, ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia yang memberikan penerangan atau bodhita dari generasi ke generasi, dan lain-lain. Konon Sang Buddha mendapat pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan pencipta alam. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid, apakah Tuhan ada? Buddha menolak untuk menjawab. Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Musa menjawab, namanya adalah Aku adalah Aku. Di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan, lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi siapapun dia Sang Buddha, ada hal yang menarik di mana di dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha, terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok Sang Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslim ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu, yang sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini telah diungkap oleh seorang ulama Islam, yaitu Dr. Zakir. Dalam tulisannya beliau menulis beberapa hal sebagai berikut. Anda boleh percaya, boleh tidak. Menurut Cakavati Sinatsutanta D376, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya atau yang baik hati, seseorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dengan tingkah laku, tepat dan mengenal alam semesta. Apa yang telah dinyatakannya oleh pengetahuan supernatural miliknya akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia dalam puncaknya, mulia dalam tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna sepenuhnya, seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rohib berjumlah ribuan. Seperti saat sekarang, aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan. Menurut Sacred Book of the East, volume 35 halaman 225, aku bukanlah Buddha satu-satunya yang berkuasa dalam memerintah dan mengatur. Setelahku ada Buddha yang lain bernama Maitreya yang penuh kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha by Keres, halaman 217 dan 218 from Kelon Sources. Ananda bertanya kepada yang terberkati, siapa yang akan mengajar kami setelah engkau pergi? Yang terberkati menjawab, aku bukanlah Buddha yang pertama datang di atas bumi dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya seorang Buddha akan muncul di dunia yang suci, yang sangat tercerahkan, penuh kebajikan dalam laku, tepat, mengenal alam semesta, seorang pemimpin yang tak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama, yang saya ajarkan.
Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia sifatnya, mulia pada puncaknya, dan mulia pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama sepenuhnya sempurna dan murni seperti yang saya nyatakan sekarang. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan. Ananda bertanya, bagaimana kita mengenalnya? Yang terberkati menjawab, dia dikenal sebagai Maitreya. Kata Sansekerta, Maitreya atau ekuivalen dalam bahasa Pali, Meteya, berarti mencintai, penuh kasih, penuh belas kasihan dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini adalah rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kata ini hampir disebutkan 409 kali di Al-Quran. Huruf Muhammad juga dieja sebagai Mahamed dan berbagai ejaan lain. Dan dalam bahasa Arab sendiri, Muhammad berarti penuh kasih. Menurut Sacred Book of the East, volume 11 halaman 36, Mahaparinibbana Sutta, chapter 2 versi 32. Aku telah memberitakan kebenaran tanpa membuat perbedaan antara doktrin eksoteris dan esoteris dalam hal kebenaran Ananda. Tathagata tidak seperti guru yang memiliki kepala tertutup yang merahasiakan sesuatu di belakang. Nabi Muhammad yang menyebarkan ajarannya, Al-Quran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua umat Islam dari rakyat jelata sampai raja menerima ajaran yang sama dan dapat membaca kitab suci yang sama pula secara langsung sampai sekarang. Menurut Sacred Books of the East, volume 11 halaman 97, Mahaparinibbana Sutta, chapter 5 versi 36, Arahat Buddha memiliki servitor pada zaman dahulu, seperti Ananda adalah servitorku sekarang, dan di masa datang Arahat Buddha akan ditemani oleh servitor juga. Nabi Muhammad juga memiliki servitor yaitu Anas, yang merupakan anak dari Malik. Anas diberikan oleh orang tuanya kepada Nabi Muhammad. Anas bercerita, ibuku berkata kepadanya, "Oh utusan Tuhan, inilah pembantu kecilmu." Anas melanjutkan, "Aku melayani Rasul sejak usia 8 tahun dan Rasul memanggilku anaknya dan kekasih kecil tersayangnya." Anas menemani Rasul dalam segenap keadaan, baik sakit, gembira, perang. Umur 11 saat perang Uhud dan 16 saat perang Hunain, ataupun damai sampai akhir hayatnya. Enam kriteria Buddha menurut Buddha Gautama atau The Gospel of Buddha by Keres halaman 214 mengenai Tathagata atau Buddha. Seorang Buddha mencapai pemahaman tertinggi dan sempurna di waktu malam. Kelihatan cerah setelah pencerahan yang lengkap. Seorang Buddha mati dalam kematian yang alami, meninggal di waktu malam, tampak terang sebelum kematiannya. Setelah kematiannya, seorang Buddha tidak ada lagi di bumi. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu di saat malam hari. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Duhan ayat 2 hingga 3. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Yang mana Nabi Muhammad, pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi. Nabi Muhammad meninggal dengan cara alami dan nampak terang di malam kematian beliau, Aisyah atau Anas. Setelah pemakaman Nabi Muhammad SAW, ia tidak pernah terlihat lagi dalam bentuk tubuhnya di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.